Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nobil Gis dari Universitas Pancasakti Bekasi dengan nomor NIM 2892356 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan UAS Ekonomi Manajerial dengan judul Analisa Resiko dan Ketidakpastian dengan dosen pengampu Ibu Winasari Kusuma Ningtyas, SIP.SE.MM. Ketidakpastian mega proyek KEK Bitung Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Bitung di Sulawesi Utara sudah ditetapkan lewat Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Bitung. Salah satu konsekuensi dari pembangunan KEK ini adalah reklamasi di sebagai garis pantai Kota Bitung yang juga dikenal dengan sebutan Kota Cakalang. Meyes Musa, seorang pemandu selam di sejumlah lokasi di Sulawesi Utara menyatakan belum mengetahui tentang KEK Bitung. Namun, Meyer menyadari reklamasi akan berdampak pada hilangnya keindahan bawah laut dan berpotensi mengganggu jasa yang ditawarkannya di objek wisata Selat Lembeh yang relatif berdekatan dengan lokasi KEK. Kalau nanti reklamasi keindahan bawah laut tidak ada yang bisa dilihat lagi. Sebagian penduduk juga belum mengetahui rencana pembangunan KEK tersebut. Walaupun dinyatakan belum ada sosialisasi kepada warga, proyek pembangunan ini telah membebaskan 92,6 hektar lahan yang masih berkonflik. KEK Bitung akan menepati lahan seluas 534 hektar di 3 kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung Merah, Menembo, dan Sagerat. Belum adanya sosialisasi rencana pembangunan KEK Bitung yang ditargetkan selesai tahun 2018 ini juga dialami oleh sebagian aparatur pemerintah setempat. Lurah Tanjung Merah menyatakan bahwa pihaknya belum mendapatkan kepastian kapan pembangunannya KEK dimulai. Namun, masyarakat tetap mendukung KEK Bitung mengingat sebagian besar warga Kelurahan Tanjung Merah yang berjumlah 1.359 jiwa tersebut bergantung dari penghasilan sebagai buruh industri. Saat ini terdapat 10 perusahaan di Kelurahan Tanjung Merah yang bergerak di bidang industri perikanan. Lurah Manembo mengatakan belum mengetahui proyek apa yang akan dibangun di kelurahannya. Dia hanya paham bahwa sedang dilakukan proyek pelebaran jalan dengan mekanisme ganti untung bagi warga terdampak dan rencana penggunaan aliran sungai sebagai sumber air. Kondisi dalam pembuatan keputusan, analisis risiko perlu dilakukan oleh seorang pembuat keputusan karena belum keputusan sering tidak tahu dengan pasti hasil dari setiap tindakan di masa datang. Sebagai contoh adalah kasus rencana pendirian PLTN atau Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Indonesia. Rencana pendirian ini telah dimulai sejak beberapa puluh tahun yang lalu. Bahkan, survei kelayakan proyek ini sendiri telah dimulai dan didasarkan pada data tahun 1970-an dan 1980-an. Hasil survei menunjukkan bahwa proyek PLTN layak untuk dilakukan pada tahun 2000. Kondisi ini menunjukkan bahwa keputusan jangka panjang sering menghadapi ketidakpastian atau risiko. Ketidakpastian bisa muncul oleh sebagai sebab
seperti kondisi ekonomi di masa datang, tingkat persaingan di masa datang, perkembangan teknologi, maupun perubahan selera konsumen. Satu-satunya perusahaan penggalangan ikan sarden di Amerika Serikat yang mampu bertahan dan yang telah beroperasi selama 135 tahun, akhirnya harus memutuskan untuk menutupi usaha pada 2010 karena perubahan selera masyarakat Amerika. Ketidakpastian semacam ini timbul karena informasi atau pengetahuan yang tidak sempurna yang dimiliki perusahaan. Pemerintah Indonesia mempunyai informasi yang terbatas tentang kemungkinan ditemukannya sumber energi alternatif selain nuklir. Demikian juga pihak manajer perusahaan penggalangan ikan sarden di Amerika yang tidak atau sedikit memiliki pengetahuan tentang perubahan selera masyarakat. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana hanya ada satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan dan hasil ini diketahui secara pasti. Berikut adalah contoh kondisi kepastian. 1. Bila kita membeli saham sebuah perusahaan, kita berada dalam kondisi kepastian bahwa kita pasti akan mendapatkan dividen dari saham yang kita miliki. Yang tidak pasti adalah besarnya dividen yang akan diterima, di mana besarnya akan tergantung pada kondisi kinerja perusahaan. 2. Bila kita akan pergi keluar kota dengan pesawat terbang, dapat dipastikan bahwa kita akan mendapatkan tiket kalau kita memesannya jauh-jauh hari sebelumnya. Kondisi ketidakpastian adalah situasi di mana terdapat lebih dari satu kemungkinan hasil dari suatu keputusan, tetapi probabilitas dari setiap kemungkinan hasil yang muncul tidak diketahui atau tidak berarti. Dalam kondisi yang ekstrim, dapat dimungkinkan hasilnya tidak diketahui. Hal ini dapat terjadi karena tidak memadainya informasi yang dimiliki pembuat keputusan tentang keadaan masa lalu atau ketidakstabilan kondisi dari hal yang akan diputuskan tersebut. Contoh kondisi ketidakpastian adalah sebagai berikut. 1. Pemburu harta karun di suatu lokasi pada kedalaman samudera Indonesia akan menghadapi ketidakpastian menemukan harta tersebut dan probabilitas masing-masing hasil juga tidak dapat diketahui. 2. Menggali tambang minyak di suatu tempat yang belum terbukti adanya kandungan minyak akan membuatkan hasil yang belum pasti akan adanya minyak, sehingga probabilitas adanya atau tidak adanya minyak juga tidak dapat dipastikan. Analisis keputusan dalam kondisi risiko. Analisis pembuatan keputusan yang mengandung risiko atau analisis risiko dilakukan dengan menggunakan 3 konsep, yaitu strategi, sifat kondisi, dan matriks imbalan. 1. Strategi adalah satu kegiatan di antara beberapa alternatif kegiatan yang dapat diambil oleh pembuat keputusan untuk mencapai satu tujuan. Misal, untuk mencapai tujuan memaksimumkan laba jangka panjang, manajer perusahaan dapat menggunakan strategi mekanisasi atau menggunakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi. 2. Sifat kondisi adalah kondisi di masa datang yang akan mempunyai pengaruh berarti terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu strategi, tetapi pembuat keputusan hanya mempunyai sedikit atau tidak mempunyai kontrol terhadap kondisi tersebut. Sebagai contoh, pembuat keputusan tidak mempunyai kontrol atas kondisi ekonomi negara yang mungkin akan mengalami booming atau resesi di masa datang, serta atas kondisi negara damai atau perang. 3. Matriks imbalan adalah
tabel yang menunjukkan kemungkinan hasil dari setiap strategi dalam setiap kondisi. Misal dari matriks imbalan dapat diketahui tingkat keuntungan yang akan dihasilkan bila perusahaan menggunakan mesin atau tenaga kerja produksi dan bila keadaan ekonomi booming, normal, atau resesi. Analisis resiko dengan distribusi probabilitas adalah kesempatan suatu kejadian akan muncul. Dalam pelemparan mata uang logam, kita dapat mengetahui bahwa kemungkinan munculnya sisi angka adalah 50% atau 1/2. Hal ini berarti bahwa terdapat satu kesempatan dari 2 kesempatan untuk munculnya kejadian ini. Sedangkan distribusi probabilitas adalah berbagai kemungkinan hasil suatu kejadian dengan besarnya masing-masing probabilitas. Sebagai misal, ada 4 kemungkinan kondisi ekonomi, yaitu boom, normal, dan resesi. Dari kemungkinan hasil ini dapat disusun distribusi probabilitas kondisi ekonomi dalam peluncuran produk baru tersebut. Seperti di bawah ini, yang perlu diingatkan adalah jumlah probabilitas harus 1 atau 100%. Berikut tabelnya yang dapat dilihat. Konsep distribusi probabilitas ini sangat penting dalam mengevaluasi dan membuat keputusan tentang proyek investasi. Secara umum, hasil suatu proyek investasi akan tinggi bila kondisi perekonomian sangat baik atau boom, dan sebaliknya akan kecil bila kondisi perekonomian buruk atau resesi. Secara matematis, nilai yang diharapkan ini dapat dituliskan sebagai berikut. Expected value atau (F) sama dengan FI titik PI, di mana FI nilai pada kejadian, PI kejadian I akan muncul I, sama dengan jumlah hasil yang mungkin atau jumlah keadaan tertentu atau sifat kondisi. Nilai yang diharapkan sama untuk setiap proyek. Misal ada 2 proyek X dan Y yang keberhasilannya ditentukan oleh kondisi perekonomian masing-masing. Kemungkinan hasil dari kedua proyek tersebut adalah sebagai berikut. Dari hasil perhitungan tersebut, ternyata laba yang diharapkan dari kedua proyek adalah sama, yaitu 705. Artinya, berdasarkan besarnya laba yang diharapkan, kedua proyek mempunyai risiko dilaksanakan. Kalau dilihat rentang hasil masing-masing proyek, terlihat bahwa proyek X mempunyai rentang antara 600 sampai 800, sedangkan proyek Y antara 360 sampai 1000. Dengan demikian, proyek X mempunyai risiko lebih kecil dari proyek Y karena kemungkinan diperolehnya hasil seperti yang diperkirakan lebih besar pada proyek X daripada Y yang variasinya lebih besar. Oleh karenanya, proyek X lebih disukai. Nilai yang diharapkan berbeda untuk setiap proyek. Bagaimana kalau laba yang diharapkan dari kedua proyek berbeda? Misal, laba yang diharapkan dari proyek X lebih kecil daripada proyek Y. Dalam kondisi seperti ini, pembuatan keputusan dapat melaksanakan proyek X yang mempunyai resiko lebih kecil tetapi laba yang diharapkan juga lebih kecil, atau melaksanakan proyek Y yang mempunyai resiko lebih besar dengan laba yang diharapkan juga besar. Dasar hukumnya adalah laba yang diharapkan yang lebih kecil berarti risiko yang juga lebih kecil. Berikut
Contoh gambarnya di bawah ini. Analisis resiko dengan deviasi standar atau ukuran absolut risiko. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa semakin padat atau kurang tersebarnya suatu distribusi, semakin kecil risiko dari suatu strategi atau keputusan. Alasannya adalah probabilitas munculnya hasil nyata yang akan menyimpang dari nilai yang diharapkannya juga semakin kecil. Dalam hal ini, deviasi standar dapat disebut sebagai ukuran absolut risiko, di mana berlaku aturan semakin kecil nilai deviasi standar, semakin padat atau kurang tersebar suatu distribusi berarti semakin kecil risiko. Deviasi standar dapat ditentukan dengan formula sebagai berikut. O X dikurang X 2NI sama dengan 1 titik PI, di mana O sama dengan deviasi standar, X hasil yang mungkin, X sama dengan expected value, PI sama dengan probabilitas dari kejadian I. Berikut tabel yang dapat dilihat. Metode-metode lain untuk mengatasi ketidakpastian selain kriteria formal di atas, ada sejumlah metode yang tidak begitu formal yang biasanya digunakan oleh para pembuat keputusan untuk mengurangi ketidakpastian atau mengurangi bahaya yang timbul dari ketidakpastian. Beberapa metode ini antara lain: A. Mengumpulkan tambahan informasi. Pembuatan keputusan dapat mengumpulkan tambahan informasi yang terkait dengan strategi yang akan dilakukannya, sehingga ketidakpastian dan bahaya yang timbul dari suatu strategi atau kejadian dapat dikurangi. B. Mengacu pada ahli atau pakar atau pihak yang berwenang. Pembuatan keputusan dapat mengatasi ketidakpastian dengan cara meminta pendapatan atau opini dari seseorang yang ahli atau berwenang di bidangnya untuk menghilangkan ketidakpastian atas suatu pertanyaan tertentu atau bahkan menghilangkan sama sekali ketidakpastian yang terkandung dalam suatu keputusan. C. Mencoba mengontrol lingkungan bisnis. Bila perusahaan bisa mengontrol lingkungan bisnisnya, ketidakpastian yang dihadapi perusahaan akan dapat dikurangi. D. Hedging. Hedging adalah pada suatu kontrak jual atau beli sejumlah komoditi tertentu, sekuritas, mata uang asing, dan sebagainya untuk dikirim pada suatu tanggal tertentu di masa datang dan pada tingkat bunga atau harga yang disetujui saat ini. E. Diversifikasi. Diversifikasi merupakan cara yang sangat penting dan paling umum dilakukan untuk mengatasi ketidakpastian. Sekian presentasi UAS yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.